Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Teo KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai sistem penerimaan murid baru ya, atau SPMB. Nah ini sebenarnya adalah perubahan dari PPDB ya. Jadi penerimaan peserta didik baru ya, sekarang itu berubah menjadi SPMB. Nah ini kita akan membahas untuk tahun pelajaran 2025-2026. Nah ini kita akan membahas khusus untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya, seprovinsi Jawa Timur ya. Jadi untuk provinsi Jawa Timur itu sudah mengeluarkan juknis ya, atau petunjuk teknis mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya, untuk tahun ajaran 2025-2026. Nah nanti teman-teman di dalam juknis ini ya tentunya akan membahas ya mengenai perubahan-perubahan ya yang ada di tahun sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita akan melihat ya, di sini ada perubahan sistem ya, yang semula dari PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB. Nah, sekarang teman-teman ini sudah tidak berlaku ya untuk tahun 2025. Ini sudah menggunakan sistem penerimaan murid baru. Ya, ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 mengenai SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai juknisnya ya. Nah, kita akan membahas mengenai juknisnya. Di sini ada petunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru ya, untuk jenjang SMA negeri, SMK negeri dan juga SLB negeri di Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kita akan fokus di sini nantinya. Nah, dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan juknis di SPMB ya untuk SMA atau SMKN di Jatim untuk tahun 2025-2026, nanti kita akan membahas ya, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat pendaftarannya ya. Jadi syarat pendaftaran tentunya ada usianya berapa, nanti mungkin menggunakan ijazah, KK dan lain sebagainya. Nah di poin 2 ada namanya jadwal pendaftaran, ini pasti ya. Jadi kapan sih adik-adik itu mulai mengambil PIN ya, terus kapan melihat pengumuman diterima, kapan daftar ulang, terus kapan sih untuk pendaftaran ya. Nah nanti untuk jadwal pendaftaran tentunya ada hubungannya dengan ini jalur pendaftaran. Jadi adik-adik itu mau daftar di jalur mana ya. Sekarang itu kan ada beberapa jalur ya. Jadi perubahan dari tahun lalu ada afirmasi, ada mutasi ya, ada domisili ya. Ini yang perubahan ya. Perubahan dari jalur Yunasi ya, sekarang itu namanya domisili. Nah yang menarik itu adalah di jalur prestasi nilai akademik teman-teman ya. Jadi jalur prestasi nilai akademik, mungkin yang menarik kalau di tahun lalu itu kan ada indeks ya, ada indeks ditambah dengan rapor ya, semester 1 sampai dengan 5 ditambah akreditasi sekolah. Nah untuk tahun ini teman-teman, ternyata untuk jalur prestasi nilai akademik atau jalur nilai itu sekarang sudah tidak menggunakan nilai akreditasi sekolah ya, jadi cuma menggunakan 2 poin saja ya. Nanti kita akan cek nanti di video ini. Nah di poin 3 ya, di sini kita akan membahas mengenai kuotanya ya. Nanti di jalur afirmasi ini kuotanya berapa sih ya, untuk SMA berapa, SMK berapa ya. Terus misalkan untuk jalur nilai, untuk jalur Yonasi atau domisili itu berapa kuotanya, nanti kita akan cek di sini. Dan terakhir, di mana sih untuk link pendaftarannya ya, nanti ada namanya link pendaftaran, terus ada verifikasi nilai rapor ya. Nanti kan ada verifikasi nilai rapor kan tetap ya. Jadi nilai rapor itu kan nanti digunakan untuk beberapa jalur untuk sistem perankingannya. Nanti link pendaftarannya di mana untuk verifikasi nilai rapor, untuk pendaftaran ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Untuk itu teman-teman nanti bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, kita lanjutkan untuk juknis dari SPMB atau sistem penerimaan murid baru ya, untuk tahun pelajaran 2025-2026 ya. Sebelum kita bahas mengenai jalur, syarat, pembagian zona, indeks sekolah, perankingan dan lain sebagainya ya. Nah mungkin bagi adik-adik yang mau bergabung silahkan ya. Jadi bagi yang ingin bergabung di grup
ya, baik itu Telegram ataupun di WhatsApp ya, silahkan scan barcode ini ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Ya, sekali lagi ini bukan informasi resmi ya. Ini bukan informasi resmi ya, tapi kita membantu untuk memberikan informasi ya mengenai pendaftaran dan lain sebagainya di SPMB Jatim tahun 2025-2026. Oke, kita akan mulai untuk juknisnya. Jadi yang pertama kemarin sudah ada Permendikdasmen ya nomor 3 tahun 2025 mengenai sistem penerimaan murid baru. Nah, di sini teman-teman dari turunan ini ya, jadi untuk Jatim ya, jadi Jatim sudah mengeluarkan juknisnya ya. Jadi juknis mengenai sistem penerimaan murid baru khusus untuk jenjang SMA negeri, SMK negeri dan juga SLB negeri. Ya, ini melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, kita akan mulai yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai syarat pendaftaran. Ya, kalau syarat pendaftaran teman-teman kalau kita cek tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 ya. Nah, nanti untuk perbedaan kita bahas di video kita berikutnya. Nah, di sini teman-teman ternyata tidak banyak perubahan ya. Misalkan di sini untuk usia ya paling tinggi adalah 21 tahun per 1 Juli 2025 juga sama ya. Terus untuk syarat kedua ya harus sudah menyelesaikan pendidikan sebelumnya ya. Baik SMP atau MTS ya atau paket C ya. Terus nanti bisa dibuktikan dengan ijazah atau SKL, surat keterangan lulus, atau bisa menggunakan surat keterangan di tingkat terakhir atau di kelas 3. Nah, ini terus sama ya, kalau kita cek tidak ada perubahan ya. Jadi tidak banyak perubahan teman-teman ya untuk syaratnya. Terus nanti yang di sini teman-teman ada yang baru itu adalah mengenai rayon. Ya, rayon ini sama dengan pembagian zona yang kemarin ya, di tahun 2024 kan ada pembagian zona. Cuma yang kemarin itu ada zona ada zona sebaran ya, ada zona sebaran. Nah, ini nanti ada namanya 2 zona, nanti ada zona reguler dan juga ada zona sebaran ya. Nah, ini nanti khusus untuk di jenjang SMA ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya, khusus untuk pembagian zonanya atau rayon ya. Terus yang berikutnya untuk kartu KK juga masih sama ya. Kartu KK itu diterbitkan paling singkat adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1, yaitu tanggal 16 Juni 2025. Jadi maksimalnya kan berarti di 15 Juni 2024 itu KK yang bisa digunakan. Nah, nanti kalau KK-nya baru bagaimana Pak? Kalau kita lihat di juknisnya masih sama ya. Jadi kalau KK-nya baru ya, misalkan diterbitkan setelah tanggal setelah tanggal 14 Juni 2024 ya, karena kan 1 tahun. Nah, ini kalau misalkan kakak baru itu dicek dulu ya, kakak barunya karena apa? Misalkan meninggal dunia, bercerai, atau mungkin kondisi lain ya, ada mungkin saudaranya yang menikah dan lain sebagainya, kita lihat masih sama untuk aturannya, jadi tidak ada masalah ya, jadi untuk syaratnya masih sama. Terus yang bisa menggunakan surat keterangan domisili atau SKD ya, nah ini masih sama teman-teman ya, jadi minimal surat keterangan SKD-nya itu dikeluarkan 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran di tahap 1. Nah, berikutnya untuk surat keterangan domisili juga masih sama, jadi yang bisa digunakan hanya dengan keadaan tertentu saja, yaitu yang terkena bencana alam atau bencana sosial. Untuk lain-lainnya saya rasa tidak ada perubahan ya, nanti teman-teman bisa cek untuk kelengkapannya di juknisnya. Nanti teman-teman yang belum punya juknisnya ya, silahkan download aja seperti biasa ya di mastiokda.com. Nanti teman-teman bisa download mengenai juknis SPMB ya untuk Provinsi Jawa Timur, khususnya jenjang SMA atau SMK negeri di tahun pelajaran 2025 tahun 2026 ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jalur pendaftaran ya. Ada jalur, ada tahap. Ini tentunya yang sangat penting ya bagi adik-adik, itu harus paham dulu ya. Ya, mau ikut di tahap berapa dan mau ikut jalur pendaftaran apa. Ya, ini yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat ini ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Kalau di tahun 2024 kemarin ya, di sini ada 5 tahap. Ya, ada 5 tahap. Ini untuk tahun 2024 kemarin. Ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Tetapi untuk di 2025-2026 ini ternyata hanya ada 4 tahap. Ya, di tahap 1 ya, ada tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, ini yang digabung ternyata ya untuk jalur domisili ya. Jadi jalur domisili ya atau jalur yonasi ini ternyata digabung teman-teman ya. Jadi sekarang hanya ada 4 tahap saja. Jadi untuk jalur domisili ya atau jalur yonasi dulu, ini sekarang digabung waktunya. Jadi untuk SMA dan SMK ini serentak. Ya, jadi kalau dulu kan bisa gantian ya, dulu itu gantian.
ada 5 tahap, kalau sekarang hanya ada 4 tahap karena jalur yonasi atau domisili itu untuk SMA dan SMK digabung. Ya. Nah, untuk tahap 1 sama jalur afirmasi ya bagi warga tidak mampu ya yang punya PIP, punya KKS ya atau punya kartu bantuan lain dari pemerintah. Terus jalur mutasi sudah jelas ya bagi orang tuanya yang mutasi. Yang berikutnya adalah jalur prestasi lomba. Nah, ini mungkin yang banyak ditanyakan. Nah, terus bagi teman-teman yang punya sertifikat piagam ya jangan lupa untuk dilegalisir ya. Jadi legalisir itu kan untuk mengesahkan ya bahwa piagam ini asli ya. Jadi ada yang mengesahkan. Jadi saran saya ya segera minta yang ada legalisirnya. Jadi nanti yang diupload itu yang legalisir. Jadi sudah benar-benar disahkan oleh pejabat yang memang menaungi di prestasi tersebut. Itu ya. Jadi untuk poin 3 ini masih sama ya, saya rasa tidak ada perubahan. Nanti kita akan cek, kita akan bahas di videonya per jalur pendaftarannya. Nah, berikutnya yang menarik kita adalah di B ya, di jalur prestasi akademik. Ini ada SMA dan ada SMK ya. Nah, ini di 2 jalur ini. Nah, ini yang menariknya untuk tahun ini teman-teman ya, tahun 2025 ya. Jadi untuk pemeringkatan yang digunakan itu ada indeks ya. Yang pertama ada indeks, yang kedua ada nilai rapor. Ya, ada rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi akreditasi sekolah ya. Jadi akreditasi sekolah ini sekarang sudah tidak digunakan untuk perankingan di jalur prestasi nilai akademik. Ya, nanti teman-teman bisa cek di juknisnya. Itu ya. Ini untuk tahap dan jalur. Jadi untuk tahapnya ada 4 tahapan, terus untuk jalurnya ada 1 2 3 ya, 4 ada 5 ya, ada 5 jalur ya karena prestasi akademik kan sama, cuma di beda tahapnya saja. Ya, nanti Pak di dalam satu jalur ini bisa mengambil berapa sekolah ya, misalkan prestasi akademik ya bisa ngambil SMA A, SMA B, SMA C itu berapa Pak untuk jalur misalkan jalur nilai. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Karena kan ini misalkan ikut di jalur nilai akademik ya untuk SMA misalkan. Ini nanti bisa memilih berapa sekolah ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Nanti terlalu lama kalau di bagian ini ya. Nah, untuk kota pendaftaran teman-teman, jadi untuk di sini kita bagi ya ada SMA, ada SMK ya. Jadi untuk jalur afirmasi ini kan nanti ada keluarga tidak mampu, anak buruh ya, penyandang disabilitas ya. Di sini nanti kuotanya untuk SMA 30%, untuk SMK ada 10%. Untuk jalur mutasi ya, di sini masih sama ya, 5% sama. Untuk prestasi hasil lomba juga sama ya, 5% SMA SMK lah. Untuk domisili teman-teman, ini untuk domisili yang SMA ini adalah 35% ya, sedangkan untuk SMK 10%. Nah, yang menariknya adalah untuk domisili untuk yang SMA ya. Jadi untuk SMA ini ada reguler. Ya, regulernya adalah 20% dan sebaran ini ada 15%. Ini yang biasanya nanti ada pembagian rayon-rayonnya itu nanti di sini di SMA ya. Jadi nanti kita akan bahas ya di video kita berikutnya ya, khusus untuk pembagian rayon atau yuna. Terus jalur prestasi akademik ini untuk SMA 25% ya, untuk SMK masih tetap ya 65%. Kalau di ini tidak ada perubahan ya. Kalau di domisili ini kalau seingat saya 50% kemarin ya untuk jalur yunasi ya, untuk SMA itu seingat saya 50% ya, tapi ini untuk tahun ini 35% ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi di video kita ya. Terus berikutnya untuk jadwal pendaftaran. Nah, ini ternyata masih sama teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman SMP ini nanti masih mengentry ini ya. Jadi ada entry nilai rapor. Ya, entry nilai rapor nanti dibuka di tanggal 19 sampai 24 Mei. Terus ada verifikasi nilai rapor, ini untuk siswa ya. Jadi nanti yang mau daftar harus melakukan verifikasi nilai rapor. Ini mulai tanggal 24 sampai 28 Mei. Ya, terus ada pengambilan PIN. Ya, PIN-nya ini nanti diambil mulai 2 sampai 13 Juni. Ini wajib ya. Jadi semua wajib mengambil PIN. Terus ada verifikasi PIN, ini tanggal 2 sampai 14 Juni. Nah, nanti ada latihan pendaftaran ya, 9 sampai 11 Juni. Terus verifikasi dan validasi kesehatan, ini untuk khusus untuk jalur SMK ya. Jadi SMK itu ada beberapa jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Nanti di poin 4 nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus di sini sudah mulai pendaftaran teman-teman. Jadi untuk tahap 1 ya. Nah, ini mulai tahap 1, ini ada jalur afirmasi, jalur mutasi sama jalur prestasi hasil lomba. Ini pendaftarannya dimulai 16 sampai 17 Juni. Ini tidak boleh kelewat ya, karena
Kalau kelewat ya tentu sudah ditutup untuk sistemnya. Terus untuk tahap 2, ini jalur prestasi akademik untuk SMA, ini dimulai di 22 sampai 23 Juni 2025. Ini untuk SMA ya. Nah, terus berikutnya untuk di jalur domisili. Untuk SMA atau SMK ini digabung ya. Jalur domisili ini digabung untuk SMA dan SMK. Jadi teman-teman silahkan pilih mau SMA atau SMK. Jadi tidak bisa milih salah satu ya. Jadi harus milih salah satu, tidak bisa bersamaan. Kalau yang kemarin dipecah ya, jadi bisa SMA, bisa SMK itu jadi 2. Kalau sekarang jadi 1. Jadi bersamaan. Jadi teman-teman milih mau daftar di jalur domisili SMA atau SMK. Ini dimulai di tanggal 26 sampai 27 Juni 2025. Itu ya. Ini untuk tanggal pendaftarannya. Terus yang terakhir di sini adalah untuk jalur ini ya, tahap 5, jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Ini dimulai pendaftarannya tanggal 2 sampai 3 Juli 2025. Jadi teman-teman juga tidak bisa daftar lebih awal ataupun daftar setelah tanggal yang ditetapkan. Jadi misalkan Pak tanggal 1 mendaftar tidak bisa ya. Jadi semua jadwal pendaftarannya itu serentak ya untuk SMA atau SMK negeri se-Jawa Timur. Jadi jadwalnya sudah ditentukan, gitu ya. Oke, yang terakhir untuk link pendaftaran ini tentunya teman-teman sudah paham ya. Nah, ini untuk tahun 2024 ya, 2024 ke bawah. Ini yang digunakan adalah ppdbjatim.net atau ppdb.jatimprof.go.id. Ini yang tahun 2024 ke bawah ya. Jadi 23 ya, terus 22, 21 dan seterusnya yang digunakan adalah 2 link ini. Ya. Nah, khusus untuk tahun 2025 ini yang digunakan adalah spmb.jatimprof.go.id. Ya, nanti untuk 2025 ini yang digunakan adalah spmb.jatimprof.go.id. Nah, untuk saat ini belum bisa dicoba ya. Saat ini belum bisa. Nah, nanti kemungkinan besar sudah bisa dicoba itu sekitar ketika sekolah-sekolah itu sudah mulai entry nilai rapor ya, atau mulai verifikasi nilai rapor ya untuk siswa, nanti baru bisa dibuka ya. Nanti kita akan berikan informasi kapan sudah bisa mulai dibuka. Untuk link pendaftaran ya, link pendaftaran, terus verifikasi nilai rapor ya, nanti linknya di sini. Itu ya, nanti kita akan fokus di video kita berikutnya. Terus yang terakhir untuk pembagian zona atau rayon, ini kalau dulu ya di tahun 2024, ini kemarin ada pembagian zona ya, ada wilayah Yunasi, ini untuk SMA ya. Nah, ini untuk tahun sekarang ya. Nah, kalau mungkin teman-teman kemarin ada Yona Sebaran ya, mungkin teman-teman paham ya, ada Yonasi, ada Yonasi berbatasan atau Yonasi Sebaran. Nah, untuk tahun ini teman-teman, ya ini kemarin kalau teman-teman misalkan di Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo ya, kakaknya itu bisa daftar di Yona berapa saja. Ya, ini kalau tahun 2024 kemarin. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini ada penetapan wilayah rayon. Ya, jadi penetapan wilayah rayon ini nanti sudah ditetapkan ya. Nah, ini dari musyawarah dari Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah ya. Baik dari cabang dinas, dari Dukcapil ya dan lain sebagainya, itu akan menetapkan pembagian rayonnya. Nah, untuk pembagian rayon teman-teman kalau kita lihat di lampiran 4 di dalam juknisnya itu belum ada ya. Jadi memang belum ditetapkan untuk pembagian rayonnya. Nanti kita akan tunggu untuk update informasi berikutnya. Nah, terus berikutnya untuk ini juga belum ada. Jadi untuk konsentrasi atau jurusan yang mensyaratkan khusus kesehatan ya, jadi tidak buta warna ataupun tinggi badan, ini juga belum ada ya. Kalau kita lihat di lampiran 7 ya, ini juga belum ada. Nanti kita akan update untuk informasi berikutnya ya. Nah, itu teman-teman mengenai PPDB ya. Nanti di berikutnya kita akan membahas secara rinci mengenai jalur pendaftaran siswa baru ya. Kita akan bahas nanti satu persatu di semua jalur pendaftaran ya. Nah, untuk itu teman-teman mungkin yang ingin bergabung ya untuk mendapatkan informasi mengenai SPMB tahun 2025-2026 bisa melakukan scan ya, QR code, nanti bisa bergabung di Telegram ataupun di WhatsApp. Itu teman-teman ya mengenai juknis SPMB di Provinsi Jawa Timur ya, khususnya jenjang SMA ataupun SMK negeri ya untuk tahun pelajaran 2025-2026 ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya masih membahas di seputar SPMB untuk tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.